soal hubungan asmara yang udah kayak dulu tuh. Kalau kita nggak terlalu emosi mungkin nggak kayak gini kali ya gitu. Bener. Jadi bisa nggak nih gue pulang lagi atau lu balikan lagi gitu. Itu kan berharap kayak ayo dong kita bisa ketemu nih. Ya. Dan kita pulang bisa sama-sama sebenarnya. Harusnya tapi kita kan, masih bisa ketemu gitu. Harusnya kita masih bisa jalan bareng beriringan. Halo Bang Nani. Music on Daily Drive Show. Selamat sore ya Bang None. Masih barengan sama gue Indra Ins di 106,2 FM Benz Radio. Dan gue tidak sendirian. Kalau misalkan lo tadi udah pantengin story Instagramnya Benz Radio, gue kedatangan bintang tamu yang wah ini menarik banget untuk kita kulik. Kita kenalan dulu, di depan ada siapa nih? Halo. Mario Geklau. Oh, ada Mario Geklau. Iya. Gimana Mario? Sehatkah? Sehat, sangat sehat. Sangat sehat. Aduh, suaranya empuk banget ya. Ini kalau jadi penyiar kayak telap nih gue. Mario, gue mau lanjut nanya ya. Ini kan Mario kembali dengan single terbarunya. Single terbaru. Yang judulnya Pulang Lah. Pulang Lah. Ya udah pulang. Salah Balik ya? Balik ya. belum mulai. Belum. Jadi sebuah karya yang kerasa banget nih emosionalnya. Apa sih yang ngebuat Mario merasa kalau ya sekarang tuh waktunya yang tepat untuk merilis lagu ini? Satu, karena ini mungkin udah akhir tahun kali ya. Betul. Pada liburan, pada entah bakal libur panjang Natal dan semua akan kenal rasa libur dan rasa rindu untuk pulang. Nih pilihannya banyak nih, mau bertahan di rantau atau mau pulang nih. Ya, berantem sama diri sendiri nih. Bener banget lagi. Nah, berarti memang dibuat ya karena rindu lah ya. Rindu. Pulang. Jadi ini Rantauers ya. Betul. Wah, jadi nggak cuma Rantauers sih. Luas juga sih ini bisa ke rindu ke teman, saudara, keluarga, rindu keluarga, apalagi pacar. Basicnya bikinnya dari cinta, kisah cinta. Gitu. Ini yang mau gue bahas. Apalagi rindunya tentang perasaan. Wah, ini betul. udah pasti makinan, apalagi para cewek-cewek ya. Ya. Bapernya cepet banget gitu kan. Lanjut nih. Mario, lo kan dikenal sebagai penyanyi yang selalu memasukkan cerita personal atau kisah nyata di dalam lagu lo. Ini ya kan? Yep. Nah, kalau di lagu Pulang sendiri ini ada gak sih part personal yang buat Mario banget gitu dan buat lo? Kalau part personal sih mungkin karena gue merantau kali ya. Iya. Dan lagu ini biasanya soal hubungan asmara yang udah kayak dulu tuh. Kalau kita nggak terlalu emosi mungkin nggak kayak gini kali ya gitu. Bener. Jadi bisa nggak nih gue pulang lagi atau lu balikan lagi gitu. Betul. Jadi kayak ada ikatan, masih ada ikatan. Ya gitu. Tapi memang di refnya dia lebih ke general sih, luas gitu. Tapi memang ada part di sini memang lu banget gitu ya. Ya. Ada yang lu banget. Ada sih. Tapi emang kebanyakan ya kalau ini feeling gue ya. Kalau lagu berdasarkan dari kisah pribadi, wah itu pasti harus nyentuh banget tuh. Yeah. Nyentuh banget, terus lu dapet feel-nya udah pasti banget. Energinya ada gitu loh. Iya. Yeah. Dan yang dengerinnya juga kayak ngerasa aduh relate banget lagi nyampe sama gue nih, betul. Gitu. Dan Mario sendiri ngelihat pasar di industri musik saat ini gimana sih? Sekarang kan lagi musim banget ya lagu hipdut dan lagu-lagu timur, yang mana Mario juga sebenarnya udah pernah rilis lagu-lagu dengan genre tersebut nih, ya kan? Tapi kalau misalkan genre yang Mario sekarang banget nih, ya kan? Itu genre yang mana sih? Yang pengen gue tahu nih. Kalau Mario sendiri sih nggak pernah nggak pernah nggak sekat-sekat genre gitu, nggak milih-milih gitu, nggak. Oh gue pop banget nih, gue nggak akan nyanyi lagu gini-gini, nggak harus juga sebenarnya. Aku di lagu timur ada, lagu hipdut ada, joget-jogetan ada, tapi untuk di kemarin tuh Mario baru rilis salah satu lagu judulnya Balik Kanan. Dan itu kayak afro gitu. Nah itu tuh mungkin tahun ini
selesai Mario timur-timuran, selesai abit-abitan kayak gitu, kembali lagi ke Mario yang semata karenamu kayak gitu. Kembali ke Mario yang bikin cewek patah hati. Banyak juga nih Mario pendengar yang kayak bilang lagu-lagu Mario itu punya ciri khas rasa sedih yang sangat hangat, ya kan? Yap. Menurut Mario sendiri, apa sih elemen wajib dalam lagu ciptaan atau nyanyian Mario Geklau? Harus nyata, nggak bisa ngarang. Aduh, itu iya ya. Ya. Iya. Karena kayak lagu tuh kalau sesuatu, jadi gue tuh kadang kalau nulis lagu di cerita di guanya udah habis, gue nanya ke orang-orang, lu lagi kenapa sih? Iya. Lu lagi kenapa sih? Lu cerita dong. Atau lu lagi galau nggak? Sampai kayak gitu, sampai seprontal itu lu lagi galau nggak? Kalau galau cerita gitu. Sedap jadi banget. cari rasa nyatanya, cari jiwanya. Jadi kalau benar-benar itu kisah benar-benar ada, jadiin lagu tuh benar-benar ada jiwanya gitu. Aduh, kayaknya abis ini gue cerita boleh. boleh di live chat. Dan role model Mario dalam bermusik siapa sih, kan banyak nih role model lu. Internasional siapa? Nasional siapa? Gue Role model internasional bermusik. mungkin Michael Bolton kali ya. Sedap. Dia kali. Kalau Indonesia banyak lagi. Indonesia siapa yang menurut lu, oh ini inspirasi gue banget nih? Kakak Glenn iya. Kakak Glenn pasti. Bang Judika iya. Bang Judika iya juga, oke. Ahmad Dhani iya. Ahmad Dhani. Jadi setiap orang ada sudut yang gue ambil gitu. Ada sudut positif yang kita masukkan untuk diri kita. Jadi satu rangkum gitu. Tapi pertama pasti Kakak Glenn. Gue pasti akan menebak seperti itu juga. Iya. Karena mungkin gue balik lagi ke tadi karena gue junjung tinggi rasa kali ya. Iya. Jadi emang lagu-lagu dia tuh kan ya kita tahu sendiri lah ya. Kalau rasanya nggak ada, makanya kalau bilang role model ya salah satunya sih. Satu lagu Kakak Glenn yang menurut lo rasanya nyata banget. Kembali ke awal. Kembali ke awal. Versinya Mario Kembali ke awal. Kalau gue Akhir Cerita Cinta lo. Akhir Cerita Cinta. Wah, ya. Kalau itu nggak usah ditanya lagi lah ya. Kalau itu nggak usah ditanya lagi. Wah, itu versinya gue Akhir Cerita Cinta tuh kayak nyes gitu. Apalagi kan masa-masa lagu itu keluar, gue SMA lah ya. Aduh gitu kan. Lagi indah-indahnya tuh. Lagi indah-indahnya. Nikmati patah hati yang sesungguhnya. Bener banget. Kalau sekarang nikmati patah hati, ya udah sih ya. Udah sih, udah pernah. Bener. Nah, Abang Rio, gue masih bakal banyak nih pertanyaan sama lo. Tapi Abang None, kalau misalkan lo penasaran ada yang mau ditanyain sama Mario tentang lagu terbaru yang Pulang lah, nah bisa banget nih Abang None WhatsApp ke nomornya Benz Radio di 0811 886 1062. Jangan kemana-mana, tetap pantengin gue di Daily Drive Show. Daily Drive Show. Abang Noni masih barengan sama gua Mario Geklau dan Kakak Indra. Begitu bayangannya kalau misalkan Mario jadi penyiar radio. Tapi emang suara lu buat cewek sih di radio sih, aduh. Apalagi jam-jam malam ya. Jam-jam malam bisa ya. sleep call tiap malam tuh. Mario lanjut nih, gue mau bertanya. Pulang lah terinspirasi dari konten viral di TikTok tentang pasangan yang dipisahkan jarak. Ya kan? Betul. Tapi selain itu, apa sih trigger yang bikin Mario ngebuat lagu ini? Pernah di titik itu juga kali ya. Jadi dikupas lagi masa lalunya gara-gara ketrigger gara-gara lihat video itu ya. Video itu. Soalnya mereka nggak tahu sih mereka tuh jarak atau kayak gimana. Iya. Tapi di video itu tuh kena aja rasanya tuh, benar-benar kayak wah ini tangis yang tulus, ini jarak yang tulus kayak gitu-gitu loh. Terus jelek ya kalau orang bilang ya. Terus ke-trigger aja, jadi korek lagi tuh masa lalu yang Mario pernah ngerasa kayak gitu juga makanya. Kayaknya semua laki-laki pernah merasakan. Jadi memang harus nge-trigger dari diri sendiri juga. Betul. Sedap nih. Tapi Mario sendiri pernah nggak sih kayak mengalami hubungan yang LDR atau semacamnya? LDR sering ya. Sampai sekarang ya LDR. Sekarang LDR. Sama nyokap ya, nyokap. Sapu. Tapi menurut lu kalau misalkan kita ngomongin soal LDR lah, kan jarak ya. Hal terberat dalam LDR selain jarak tuh apa, Mario? Kabar. Selain kabar,
apa ya, kabar komunikasi, tapi memang kabar ya. Iya. Memang kabar tuh utama. Kabar nggak baik, wow berantem. Sama tatap wajah kali, tatap muka kali ya. Video call mulu Betul. kayaknya. radiasi lo. Tetap harus ketemu sih ya. Yeah. Dan kalau pulanglah itu film nih Mario, menurut lo genrenya apa nih? Drama romantis, psikologis, atau malah trailer emosional? Lo lebih pilih kemana? Kalau misalkan Emosional pulanglah, sih. lebih ke emosional. Ya emosional. Ya tapi trailernya enggak yang ini banget, yang ekstrim banget enggak. Tapi memang emosional. Emosional sih seru kayaknya. Coba kalau lu bayangin, karena kan banyak ada beberapa lagu yang difilmkan, ya kan? Ya. Dan ada beberapa film yang menjadi lagu juga gitu kan. Kalau misalkan pulanglah menjadi sebuah film emosional, pemeran yang pengen banget lu dimainin di film itu siapa? Nadia Arinda. Nadia Ari. Oh iya tahu. Iya itu kayaknya seru sih. Seru. Selain itu sama siapa? Pasangannya lah ya. Pasangannya siapa cowoknya? Cowoknya siapa? Mawar Jong. Oke. Sedap juga tuh. Nah itu keren tuh. Itu keren juga Lucu tuh. Waduh. Tapi berharap lah gue supaya produser atau Bener ya? direktur Kita nggak kan? tahu ya. Iya kan? Siapa tahu lagi yang mendengar, wah iya bener nih dibikin film nih. Ya. Soon ya. Siapa tahu kan Amin, kita nggak tahu tuh. amin. Dan Mario ini membawakan lagu Pulanglah pertama kali secara live di Palu ya, sebelum rilis secara resmi. Ya betul. Wah, dan bagaimana sih perasaan Mario tampil perdana membawakan lagu ini di depan publik ya? Apakah reaksi penonton sesuai harapan Mario? Jadi waktu itu tuh emang benar-benar mau ngenalin aja ini nih akan rilis single Mario, karena waktu itu di Palu itu lumayan teman-teman yang nonton Mario lumayan aktif. Iya. Dan nggak sengaja ngobrol ke anak-anak, kita bawain aja single terbaru gitu loh. Iya. Sebelum itu Mario bikin VT ke teman-teman yang di Palu bahwa Mario akan nyanyiin lagu itu. Dan kasih dengar bagian refnya, tiba-tiba sampai di sana udah pada tahu gitu, udah pada bisa nyanyi gitu. Terus Mario tariklah salah satu penonton yang ada di situ dan dia nyanyi dari ref awal sampai akhir. Hafal. Oh, merinding loh gue. Dan itu kan sesuatu yang menurut gue ya, emosionalnya jiwanya penyanyi itu kalau misalkan ada yang ditarik, lagu belum rilis secara resmi tapi udah ada yang hafal, wah. Itu seneng banget sih. Gue aja yang bukan penyanyi nggak pengen nyanyi karena gue nggak bisa. Itu pasti seneng banget sih, karena gue yang ngeliat, karena kan ada beberapa sekarang kan banyak ya di Instagram tuh potongan lagu orang gendong anak nyanyi, lagi bawa motor, orang video sebenarnya orang itu motoran tapi dikasih backsound lagu ya gitulah gitu sekarang. Jadi kayak aduh, menjiwainya parah banget sih. Dan lagu Pulanglah ini katanya pertama kali dibawain secara live tadi memang di Palu. Dan kenapa sih, kayak misalkan lo ada alasan khusus gak sih, atau mungkin Palu punya cerita sendiri atau kenangan sendiri buat Mario? Banyak apa ya, sebenarnya alasannya ada beberapa sih. Dan satu, waktu itu kita bikin bikin jalan promo itu memang kampanye sebelum rilis. Sebelum rilis. Dan apa nih salah satu triggernya nih, kita bikin Mario pas besok malam ini meeting, besoknya itu kita 2 hari kita berangkat ke Palu. Kenapa? Terus kata anak-anak, kenapa kita nggak bawain aja di Palu buat di sana kita kenalin nih gitu. Terus emang lagu Pulanglah yang dimana kita tahu sendiri kayak Palu tuh kita ingat waktu tsunami kayak gitu-gitu. Betul. Dan banyak rindu yang mereka ingin teriak lebih kencang gitu loh. Makanya kayaknya Palu dia gitu. Tapi memang ya kalau misalkan ya balik lagi kan, yang judulnya aja Pulanglah, itu kan berharap kayak ayo dong kita bisa ketemu nih, ya. Kita pulang bisa sama-sama sebenarnya. Harusnya tapi kita masih bisa ketemu. Iya, gitu harusnya kita masih bisa jalan bareng beriringan. Aduh, ini kalau misalkan nanti gue pengen nanti ya, tapi ya setelah yang ini gue pengen kayak lu refnya nyanyiin dikit. Boleh. Abang None kalau penasaran gimana live-nya dinyanyiin secara langsung sama Mario Geklo, makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin gue di 106,2 FM Benz Radio.
Masih barengan sama gue Indra Ins dan Mario G. Cloud. Yoi. Betul ya? Betul. Mario, pokoknya gue mau tanya-tanya lu. Tapi sebelum nanti aja ding, nyanyiin ntar dulu. Gue masih mau bertanya. Dalam proses kreatif, apa satu hal yang selalu Mario lakukan sebelum menulis lagu? Apakah ada ritual-ritual kecil atau kebiasaan yang orang lain mungkin gak tahu? Nunggu orang tidur sih. Nunggu orang tidur? Iya. Kita boleh tidur. Nggak, belum. Kenapa nunggu orang tidur? Gue butuh sunyi banget soalnya. Butuh sunyi. Tapi Iya. lu pernah nggak ada momen dimana jalan ke suatu tempat yang sunyi terus lu bisa nulis lagu? Atau Pernah. Jadi beberapa lagu tuh kadang kalau di studio bosan, gue naik gunung. Nah ini. Kalau nggak naik gunung, cari laut kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh jarang nongkrong. Oke, Itu orangnya jarang nongkrong. Introvert kah? Enggak ya? Enggak juga, Enggak kan? enggak juga. Hanya emang bekas melewati jalan salah. Jadi Belok dikit. jadi mulai bukan Mengurangi menjauh ya, sih lebih. mengurangi Kayaknya udah cukup deh. Ya, menjaga gap lah sebenarnya. Ya, Menjaga gap. mengurangi nongkrong. Benar. Terus ke mall jarang banget gue. Oke. Jadi kalau udah bosan di studio ya udah naik gunung, camping. Camping. Adventure lah itu. Ya. Sedap. Menurut Mario, apa hal yang paling susah dari melepaskan seseorang yang pernah jadi rumah? Kenangan. Kenangannya kenapa? Putus gampang kan? Ingat nama apa lupa rasa? Oh, kebalik ya. Ya kan orang kita ego dikit, marah dikit, Bener. putus udah Bener. selesai putus, kenangan yang susah dilupain. Iya tuh. Iya. Kan? Masalahnya cuma itu doang kan sebenarnya, transisi itu. Bener banget tuh transisi. Kadang udah lepas berapa puluh tahun tapi sekelibet, tau sekelibet nggak? Sekelibet ya, Iya, selewat gitu. selewat. Sekelibet tuh kayak gue pernah di sini sama dia. Iya, sama gitu. dia ya gitu. Gue bawa orang lain rasanya beda ya. Iya. Gitu. Jadi cobain makanya. Dan kalau Mario bisa kirim satu kalimat ke versi diri sendiri yang lagi patah hati dulu nih, ya kan? Kalimat apa yang bakal Mario bisikan? Kalau misalkan lo lagi patah hati nih, kalimat apa yang paling yang bakal lo bisikan ke dalam diri lo sendiri? Apa ya? Apa? Bisa. Kadang gue bilang gue nggak mau kayak gini lagi. Oke. Gue nggak mau kayak gini lagi, tapi gue yang mulai gini lagi gitu. Gue yang memulai lubang itu lagi gitu. Cari Player masalah nih itu berarti lagi. nih, Gitu. player nih. Player nih. Dan Mario nih kan banyak orang mendengar pulanglah saat mereka merasa sendirian, ya kan? Apa cara Mario sendiri menghadapi kesepian ketika musik sedang diam? Wah, ini dalam nih. Menghadapi kesepian. Kalau konyolnya sih gue tuh ngoprek sih. Laki gitu kan. Ngoprek nih. Ngoprek gue tuh. Jadi gak ada deep-deepnya gitu. Iya, gak ada deepnya. Mau sunyi dikit, gue kagak sunyi-sunyi Nggak banget. bisa nih, Tiba-tiba nggak bunyi bisa. obeng kentang. Laki, Ngoprek, bener. PS kayak gitu-gitu. Iya, Tapi kebanyakan ngoprek, di bengkel PS. sih gue kalau Kebanyakan di emang- bengkel. Iya. Anak bengkel. Ini Kalau gue yakin emang gak musik ya udah ngebengkel Trabas. Terabas. Ini gue yakin dulunya sering nongkrong di situ babakan nih. Kalimalang. Kalimalang, oh BKT. BKT. Lanjut. Seru banget. Nongkrong blewa lah ya. Aduh, tahu lagi gua. Nih lanjut. Dari semua lagu tentang cinta yang pernah Mario tulis, lagu mana yang paling menampar balik Mario secara pribadi? Cukupnya Ziva. Wah. Sampai batuk gua. Cukupnya Ziva. Kenapa Ya, cukupnya Ziva? Jadi lagu itu gue tulis emang Ziva tuh, gue pengen banget waktu itu bikin lagu buat Ziva. Terus beberapa kali bikin apa namanya, nggak diterima. Bukan nggak diterima sih, lebih kayaknya nggak cocok deh buat Ziva gitu. Terus si Cukup ini lagu terakhir yang gue bikin untuk berharap dibawakan Ziva. Oke. Karena gue emang positif banget kalau lagu ini dibawain Ziva pasti bagus banget. Benar. Gitu loh. Terus dengan lirik Cukup ini yang cerita soal lu terlalu baik, lu terlalu bertahan untuk dia yang enggak. Ya lu Yang nggak terlalu apa-apa.
lu terlalu pelangi untuk dia yang buta warna lah gitu lah. Ini konyol. Buta warna. Kamu lihat pelangi nggak? Lihat warnanya sama semua lagi. Tapi ya itu berarti cukupnya. Itu adalah lagu yang paling menampar balik secara pribadi. Ya. Pernah di titik kayak gitulah. Benar. Tapi sebelum pertanyaan terakhir, gue pengen lu nyanyiin tadi kan refnya Pulanglah. Oke. Coba. Boleh. Oh, pulanglah di kamar kecil ini tempat kita bersembunyi. Oh, kembalilah. Suaramu masih jelas terdengar walau kau tak di sini. Ku hanya inginkan kamu pulanglah. Ini hati yang menyesal tanpamu tak mampu ku sendiri. Maafkan diriku tak mampu pulanglah. Ay, menyentuh sekali. Pulanglah, aku kangen sebenarnya. Kangen bilang ya, jangan ngajak ribut ya. Tapi memang kalau itu ya, gue dengerin secara lu nyanyi langsung dari lirik tuh kayak itu ngedip lu kayak nyetel itu di jam 12 malam. Wah. Sendirian Makan Indomie liburan, makan teman-teman pada Indomie. pulang. Itu. Ya. Tapi dapat banget. Dan terakhir nih Mario nih. Ya. Mario selalu dikenal sebagai penulis lirik yang jujur. Ya, jujur. Nah. Itu enak tuh, lirik yang jujur. Hal yang paling jujur apa yang ingin Mario sampaikan kepada seseorang yang pernah menjadi inspirasi banyak lagu Mario? Hal yang paling jujur, terima kasih banyak jadi cerita dalam karyaku. Ush, terus apa lagi nih? Takut dia GR. Gitu. Aduh. Mario, kita nggak berasa banget ya. Cuap Cuap habis waktu ya. Iya, sejam aja. Udah maghrib aja. Iya, udah maghrib aja. Mar, terakhir nih, lu ada pesan gak sih buat Abang Noni sama buat pendengar Pulanglah? Ya kan? Oke, boleh banget nih. Abang Noni dan teman-teman yang dengerin lagu karya-karya Mario, ini ada lagu baru dari Mario, judulnya Pulanglah. Jangan lupa dengerin di semua platform musik yang udah ada. Video klipnya udah ada di channel YouTube Mario. Dan apa nama channel YouTube-nya? Mario G Cloud. Mario G Cloud. Ya. Terus dan ya jangan lupa stream di Spotify dan lain-lain. Terima kasih banyak telah mendengar karya Mario. Kalau rindu bilang, kalau mau balikan bilang. Oke, terima kasih Mario udah mampir ke Benz Radio. Terima kasih banyak. Karena sesuai judul lagu Pulanglah. Pulanglah. Mari kita pulang. Enggak Mario, thank you, sukses selalu untuk Thank lagu-lagunya. you. Ditunggu mampir ke Benz Radio selanjutnya. Siap, jangan kapok. Bener banget. Dan Abang None jangan kemana-mana, tetap pantengin gue di 106,2 FM Benz Radio. Halo